Selamat Hari Raya Pentakosta. Saya percaya pertama Pentakosta yang pertama itu turunnya firman Tuhan di Gunung Sinai. Lalu yang kedua kita melihat yaitu di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Dan itulah bukti bahwa Tuhan hobi mengangkat orang yang paling rendah, didudukan tempat paling tinggi. Dalam Kisah Rasul pasal 4 dikatakan bagaimana Petrus dan Yohanes yang adalah orang-orang Galilea yang dianggap rendah oleh orang-orang Yudea. Sama sekarang mungkin di Indonesia Timur lah begitu, yang kurang diperhitungkan, malah dipilih oleh Tuhan jadi rasul-rasul. Dan pada saat itu kita melihat bagaimana Hanas, Kayafas dan keluarga, jadi KKN ini, keluarga dari imam besar menghakimi dua hamba Tuhan ini. Yang satu mengangkat diri tinggi, yang satu diangkat oleh Tuhan lebih tinggi lagi. Dan pada saat itulah apa yang terjadi. Petrus menjawab dengan penuh dengan Roh Kudus. Sebab dia ditanya, dengan kuasa mana dan dalam nama siapa kau melakukan hal itu? Apa yang terjadi? Orang lumpuh sejak lahirnya, kecil di hadapan Tuhan. Pada waktu itu ketika orang melihat mereka orang hebat, dengan nama Yesus Kristus yang kamu salibkan itu, kata Rasul Petrus. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret. Firman Allah mengatakan bagaimana ada yang bertanya, apa yang baik keluar dari Nazaret? Mungkin saudara berasal dari keluarga sangat sederhana, mungkin berasal dari ujung timur Indonesia, yang mungkin tidak masuk perguruan tinggi. Ada kabar baik buat setiap daripada Anda. Tuhan memakai Petrus dan Yohanes. Ketika mereka lihat keberanian Petrus dan Yohanes yang tidak takut akan manusia, maka firman Tuhan mengatakan mereka baru sadar that they had been with Jesus. Mereka ini bergaul dengan Yesus. Dengan siapa kita bergaul? Tuhan hobi memang. Kalau saya berasal dari satu daerah yang bahkan di peta nggak ada rapopo, tidak apa-apa. Tuhan sanggup mengangkat kita dari Nazaret. Yesus Kristus dari Nazaret. Saya percaya setiap tindakan daripada Allah tidak ada yang kebetulan. Lahirnya di Bethlehem, tinggalnya di Nazaret, itu di daerah Galilea. Dan mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus lebih banyak di Galilea daripada yang di Yudea. Bahkan dari 12 murid Tuhan Yesus, yang 11 adalah orang Galilea, hanya satu berasal dari Yudea. Disebutkan dari namanya Yudas Iskariot. Iskariot adalah sebuah kota kecil, tetapi dari daerah Yudea. Dan justru Tuhan mengangkat rasul-rasul ini, orang-orang sederhana. Memang di Bali di mana kami tinggal, ada Raja Bali pernah bertobat, Anak Agung Panjitisna, yang juga seorang sastrawan. Tetapi pertama kali adalah seorang pembantu rumah tangga dari Cangtohang, seorang wanita. Dulu dianggap enteng kan. Dan justru dari kasta yang terendah, bahkan tidak punya kasta, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi miliknya. Marilah kita belajar sesuatu hari ini. Jangan menganggap rendah siapapun, karena Tuhan sanggup menurunkan orang yang paling sombong, paling tinggi, paling angkuh, paling berkuasa, dan mengangkat orang yang paling rendah. Kita ingat bagaimana Presiden Soeharto itu diturunkan pada waktu hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan baru beberapa hari yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, pas 10 hari yang lalu. Dan karena itu Petrus penuh dengan Roh Kudus. Pastikan setiap daripada warga negara kerajaan Allah bukan cuma dilahirkan kembali, tapi penuh dengan Roh Kudus, melakukan perintah agung, yaitu saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Dan kemudian beritakan firman Tuhan sampai ujung bumi. God bless you warga kerajaan. Amin. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Shalom. Hari ini kita memperingati dan merayakan pencurahan Roh Kudus. Dan bukan hanya sekedar perayaan dan peringatan kepada kita, tapi pengalaman hari ini. Amin. Siapa yang setuju hari ini kita boleh mengalami pengalaman yang baru bersama Roh Kudus? Angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya percaya bahwa saudara rindu, Roh Kudus terlebih rindu untuk menjamah dan melawat kita semua. Haleluya. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak buat setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Dalam ibadah ini Tuhan, kami percaya bukan sekedar perayaan dan peringatan,
tetapi pengalaman yang dahsyat, yang baru, yang ilahi kami boleh alami sepanjang ibadah ini. Engkau yang sudah ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengahnya. Kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang Tuhan melawat setiap hidup kami adalah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, bersama dengan seluruh warga kerajaan-Mu. Kami berdoa bersatu hati pagi hari ini, memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati kota Kabupaten Jember di mana Tuhan tempatkan kami. Kami percaya Roh-Mu tercurah untuk Indonesia, Roh-Mu yang dahsyat tercurah untuk Jember Tuhan. Kami percaya di waktu-waktu yang banyak meresahkan, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, kami percaya kehadiran-Mu Roh Kudus, Roh yang memberikan damai sejahtera, Roh yang melimpahkan kebenaran, sukacita, itu boleh sangat dirasakan oleh kota ini dan bangsa ini Tuhan. Memberkati pemerintahan, pemimpin bangsa dan kota ini, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan yang ada di Jember Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, sampai tingkat yang terendah yaitu RT RW. Tuhan penuhi dengan hikmat-Mu, Roh yang takut akan Allah. Kami percaya mereka tidak akan kekurangan hikmat, ide untuk Tuhan kemajuan bangsa dan kota ini, untuk kesejahteraan kota dan bangsa ini Bapa. Sebab Tuhan, Engkau yang menjadi Allah atas Indonesia, Engkau yang menjadi Raja atas Kabupaten Jember. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat tanah yang diberkati, air yang diberkati, udara yang diberkati. Kami berdoa pagi hari ini untuk pemimpin rohani yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, yang berjaga-jaga atas jiwa kami, yang terus menuntun kami, memberikan makanan rohani buat setiap kami Tuhan. Memberkati Pastor Timotius Arifin dan istri sebagai gembala senior, memberkati gembala rayon kami Pastor Ishak Latif dan istri. Memberkati hamba-Mu di tempat ini Tuhan, Pastor Ben Kristanto dengan istri. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat dan perkasa yang terus menuntun hamba-hamba-Mu, mengurapi Tuhan. Kami percaya segala yang terbaik, hikmat yang daripada Tuhan, wahyu yang daripada Tuhan, visi yang daripada Tuhan dicurahkan untuk hamba-hamba-Mu, membawa setiap kami khususnya warga kerajaan yang ada di GBI Rock Jember Tuhan. Kami boleh bersama-sama hari ini teristimewa Tuhan. Kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Roh Kudus tercurah untuk setiap kami mampu menjadi pelaku firman, menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu, dan kami membawa tubuh, jiwa dan roh kami, syukur kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus yang siap mengalami Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela untuk melayani dan mengasihi Tuhan seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, kami percaya Engkau di tengah-tengah kami. Yesus, kami buka hati bagi-Mu Tuhan. We wait for You. We wait for You. We wait for You. To walk in the room. We wait for You. We wait for You. We wait for You.
to walk in the room. Holy Spirit, come, we wait for you. We wait for you. We wait for you. To walk in the room. Oh, we wait for you. We wait for you. Holy Spirit comes to me. We wait for you. Holy Spirit fills my heart. We wait for you. To walk in the room. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. Shekinah glory, come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence.
Senangkan Dia dengan mazmurmu, senangkan Tuhan dengan penyembahanmu. Yesus Tuhan, Engkau yang layak dipuji. Haleluya. Menyenangkanmu Tuhan, melakukan yang Kau mau, itu kesukaan hatiku. Mempersembahkan hidup bagimu, bagi rahmat kemuliaan-Mu.
Kami percaya Tuhan, setiap yang haus dan lapar, tidak akan Kau biarkan tetap haus dan lapar, tapi Engkau mengenyangkan, memuaskan kami. Kami buka hati bagi-Mu Roh Kudus, Roh yang lembut, Roh yang manis, bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Hidup kami di luar Engkau tidak bisa buat apa-apa. Sebab itu Tuhan, mari Engkau kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terbelenggu, dan Roh-Mu sanggup mengerjakan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi.
Engkau yang terutama dalam hidup kami. Oleh sebab itu berfirman buat kami pagi hari ini. Sebab melalui firman-Mu kami semakin diteguhkan. Untuk kami terus berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami. Kami buka segenap hidup kami. Untuk Tuhan berbicara buat setiap kami. Terima kasih berfirman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, shalom Pantai Kostanya harus kuat saudara. Shalom. Saya tidak lama karena setelah saya firman ini kemudian kita banyak berdoa dan menyembah karena ini adalah memperingati tentang pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan. Artinya bahwa Natasha minta tolong keyboardnya di mute. Bahwa 2000 tahun yang lalu pencurahan Roh Kudus sudah dikerjakan. Ya, jadi seharusnya tadi saya sangat setuju yang menjadi sebuah perenungan dalam hidup saya sepanjang minggu ini. Bahwa ternyata sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, dilahirkan baru itu penting. Ya, penting. Waktu kita menerima Kristus, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita ini banyak orang sebut bahwa kita dilahirkan kembali. Itu adalah sebuah awal di mana kita memasuki sebuah area atau dunia rohani yang di mana kita bisa melihat sebuah cara pandang, sudut pandang yang berbeda dari hidup kita yang lama menjadi hidup kita yang baru di dalam Kristus. Nah, namun yang perlu dan setelah kita hidup di dalam Kristus, ini yang penting bahwa di dalam perjalanan iman percaya kita, saudara, dalam mengarungi kehidupan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan, bahkan Tuhan tidak ingin membiarkan saudara dan saya berjalan sendiri. Pastinya bahwa karena Tuhan tahu bahwa kita ya, kalau ada banyak orang bicara bahwa kita ini manusia yang lemah, kita ini manusia yang tak berdaya, kita ini manusia yang penuh dengan kekurangan. Bahkan ada banyak guyonan berkata gini, manusia adalah tempatnya salah begitu. Ya, tidak dipungkiri itu. Nah, itulah sebabnya maka Tuhan bicara kepada para murid-muridnya bahwa sebelum Yesus naik ke surga, dia berbicara kepada para muridnya untuk dia menanti namanya janji Bapa, menanti janji Tuhan, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Sebab dengan pernyataan atau dengan Roh Kudus yang diberikan kepada setiap kita, itu adalah sumber kekuatan yang berasal dari dalam. Manusia tidak lagi dikendalikan dari apa yang di luar hidup kita, tapi Tuhan mau bahwa hidup saudara dan saya memiliki sebuah kekuatan yang bersumber dari dalam. Nah, makanya firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema tentang roh yang perkasa. Roh yang perkasa ini ada di dalam kita, bukan di luar saudara. Jadi saudaraku, memang kita manusia yang lemah, tapi Rasul Paulus berkata begini, namun Tuhan harta yang tersembunyi di dalam bejana tanah liat, tanah yang rapuh, tanah yang mudah hancur, tanah yang mudah pecah saudaraku, namun di situ Tuhan taruh roh yang gagah perkasa. Nah, firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama saudara ya. Baca dengan suara yang lantang. Saudara perhatikan. Oke, di depan cukup jelas. Saudara baca dengan keras. Karena setelah itu saya akan bacakan buat saudara. 1, 2, 3. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Roh yang ada di dalam saya, roh yang ada di dalam saudara itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ini sebuah pernyataan yang sangat kuat, yang sangat jelas, yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Bahwa roh yang ada di dalam kita itu bukan roh yang biasa, tetapi roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Roh yang perkasa, roh yang kuat itu diberikan kepada manusia. Sebab Tuhan tahu bahwa hidup saudara dan saya tanpa Roh Kudus kita bisa
bisa melenceng. Kita sudah ada di dalam sebuah hal yang benar, yaitu kita sudah dilahirkan baru, namun kita bisa meninggalkan Tuhan, kita bisa terjatuh di dalamnya ketika roh yang gagah perkasa itu tidak ada di dalam diri kita. Nah, makanya saudaraku dikasihi Tuhan, ya dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat ini, Rasul Yohanes menuliskan suratnya kepada jemaat Tuhan untuk dia tetap kuat, tidak gentar dengan apapun yang dihadapi. Ya, karena ada banyak hal yang dihadapi oleh jemaat Tuhan waktu surat ini dituliskan, saudaraku dikasihi Tuhan, sehingga mereka harus kuat di dalamnya. Dan Rasul Yohanes memberikan sebuah penjelasan yang sangat jelas bahwa roh yang ada di dalam kamu, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, pertanyaannya adalah ini, kalau roh yang ada dalam diri kita itu lebih kuat, lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, apa yang dapat mengalahkan kita? Kan gitu seharusnya, saudaraku ya. Nah, kita belajar bersama-sama, saudaraku dikasihi Tuhan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Ya, ternyata ada banyak roh-roh di dunia ini ya, saudaraku ya. Firman Tuhan katakan, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Perhatikan, banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Artinya, saudaraku dikasihi Tuhan, saudara dan saya bisa menguji segala sesuatu, menguji segala roh yang ada, supaya kita tidak disesatkan. Firman Tuhan katakan, kenapa? Karena firman Tuhan katakan, nabi-nabi palsu telah muncul dan telah pergi ke seluruh dunia. Kalau ini pergi ke seluruh dunia, berarti di kota Jember juga ada. Ya gitu ya, berarti di tengah-tengah kita juga ada. Oleh sebab itu, kita perlu waspada. Waspadalah gitu ya. Selanjutnya yang ketiga katakan, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu, saudara dan saya, berasal dari Allah. Anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ya, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Ayat yang kelima. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Ayat 6. Kami, saudara dan saya, berasal dari Allah. Diulang kembali. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudaraku dikasihi Tuhan, hari-hari ini yang perlu kita renungkan. Kemarin di Kingdom Gathering di hari Kamis yang lalu saya sampaikan begini. Saudara, ada banyak orang hari-hari ini mempeributkan sesuatu yang tidak esensi, yaitu mempeributkan, mempertentangkan, memperdebatkan tentang manifestasi dari Roh Kudus, saudaraku. Tapi sehingga kita melupakan yang esensi dalam kehidupan kita adalah pribadi Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Nah, saudaraku, sebab saya percaya begini, kalau Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita, Roh Kudus bebas mau memanifestasikan apa dalam hidup kita, dan itu yang akan menghasilkan namanya buah roh lahir dari kehidupan kita. Saudara, sekalipun ada orang banyak berkata, Pak, itu sudah berbahasa lidah begini dan begini, tapi saudaraku, apakah buah roh keluar dari hidupnya? Saudaraku dikasihi Tuhan, karena Roh Kudus diberikan kepada kita bukan untuk kita hanya melihat manifestasi yang Roh Kudus nyatakan dalam hidup kita, tapi supaya kita mempercayai bahwa pribadi yang besar, pribadi yang kuat, pribadi yang perkasa itu berdiam di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, lewat peristiwa kita memperingati pencurahan Roh Kudus hari ini, kita mau merenungkan kembali Roh Kudus itu ada dalam diri kita atau tidak. Daud berkata begini,
Dia rela kehilangan kekayaannya, dia rela kehilangan tahtanya, tapi dia berdoa kepada Tuhan, jangan kau ambil rohmu daripadaku. Saudaraku dikasihi Tuhan, karena Daud mengerti betul bahwa ketika roh Allah yang berdiam di dalam dirinya, dia memiliki sebuah persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tahukah saudara bahwa kerinduan terbesar daripada Tuhan, seringkali saya ulang begini, supaya kita memiliki sebuah kesadaran gini, kerinduan terbesar dari Tuhan dalam setiap kehidupan kita adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu yang terutama. Makanya Tuhan merelakan Yesus anaknya yang tunggal supaya lewat kematiannya ketika kita percaya kepada Yesus kita memperoleh hubungan yang terbuka kembali kita dengan Bapa. Makanya kemudian Yesus berkata begini, bahwa aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan di mana aku berada di situ kamu pun berada. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, kerinduan terbesar. Ya, saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan ini, bahwa Tuhan memiliki kerinduan yang sangat besar atas setiap kehidupan kita. Makanya pagi hari ini ketika Tuhan memberikan rohnya kepada setiap kita, supaya roh saudara dan saya, ya kalau saya bisa meminjam kalimat ini dari Pak Guana Tanjung, saudaraku, frekuensinya kita dengan Tuhan itu sama, ya kan, nggak kemeresek bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, pentingnya Roh Kudus bagi kita. Yang pertama, saudaraku, mengajar. Katakan mengajar. Katakan mengajar. Ya. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, saudara dan saya, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jadi saudaraku dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 14 ayat 26 ini dijelaskan kepada setiap kita tentang peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Dia mengajarkan segala sesuatu. Saudara, kita bisa belajar tentang ilmu pengetahuan kita. Kita bisa belajar, kita mengerti, apalagi di zaman sekarang, saudara. Waduh ya, saudara, semua informasi, semua apapun yang saudara butuhkan, perlukan, saudara tinggal buka, saudara tinggal klik di situ, semua informasi itu ada. Tapi waktu Roh Kudus mengajar kepada kita, dia memberikan hikmat kepada kita yang kita tidak bisa peroleh dari manapun. Ya, kita tidak bisa peroleh. Mungkin kita punya AI yang canggih, kita sudah berlangganan AI ya, katanya langganan AI mahal gitu ya, langganan di situ. Tapi waktu Roh Kudus mengajar kita, itulah yang disebut dengan hikmat Allah yang diberikan kepada kita untuk mengajar segala sesuatu kepada setiap kita. Ya, supaya kita mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu saya merenungkan gini, saudara, apa mengajarkan segala sesuatu, mengajar tentang apa? Ternyata Roh Kudus mengajar kita tentang mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 berkata begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam. Ya, di dalam. Bukan ia tinggal di rumah, tapi ia tinggal di dalam kita. Ya, jadi saudaraku dikasihi Tuhan, ternyata waktu Tuhan ngomong begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, mungkin kita kemudian berpikir begini, waduh Tuhan, waktu aku berkata kepada Tuhan, I love you Lord, ya kita ngangkat tangan, aku mengasihi Engkau Yesus. Yesus ngomong ini, sebentar. Tenang tak?
Gitu saya. Dengan segenap hatiku. Iya, gitu saya. Ya seringkali saya bertanya kalau nyanyi gitu, berbicara sama Tuhan gitu. Tenang, sungguhkah kita ini mengasihi Tuhan? Sebab firman Tuhan katakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah kemudian sampai di sini kemudian kita mungkin berpikir, saya juga berpikir, kalau gitu Tuhan gimana cara untuk aku mengerti perintahmu? Gimana cara waktu aku berkata aku mengasihimu Tuhan, I love you Lord, aku mengasihi engkau Tuhan, gimana caranya supaya aku mengerti dan bisa mengasihi engkau sesuai yang seperti engkau mau. Kemudian Tuhan ngomong begini, aku akan minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Parakletos, yaitu Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi waktu kita dilahirkan kembali, kita jatuh cinta sama Tuhan. Cinta itu tidak dibiarkan pudar, tapi Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk kita bisa menuruti, mengerti kehendak Tuhan. Makanya firman Tuhan kemudian dalam Injil Matius katakan, tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaanku. Dan aku akan berterus terang kepada mereka, hanyalah engkau yang pembuat kejahatan. Saudaraku, kenapa? Kemudian Tuhan berkata, karena engkau tidak melakukan kehendakku. Kita hanya melakukan kehendak kita. Kita hanya mau melakukan apa yang saya mau. Dan apa yang saya mau dengan apa yang Tuhan mau sangat berbeda. Perbedaannya sangat jauh saudaraku. Tapi waktu kita mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kita belajar seperti ini saudaraku dikasih Tuhan. Kembali saya ingatkan tentang bagaimana ketika Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan ngomong begini, gembalakanlah domba-dombaku. Gimana caranya? Makanya waktu sebelum Yesus naik, dia ngomong begini, tunggu di Yerusalem sampai janji Bapa digenapi. Dan waktu Roh Kudus dipenuhi, penuh kepada Petrus, saudaraku, kita lihat bagaimana Petrus kemudian menjadi seorang murid yang sangat berani. Bahkan pada akhir hidupnya dia mati disalib dengan kepala yang di bawah. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, Roh Kudus mengajar kita bagaimana mengasihi Tuhan, yaitu untuk menuruti segala perintah Tuhan. Yohanes 14, 21, 23 dan 24 katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudaraku, Yesus ngomong begini, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bukan waktu kita berkata gini, aku mengasihi engkau Tuhan. Kemudian kita buat sebuah syarat gini, kalau aku mengasihi engkau Tuhan, tolong ya Tuhan, ini permintaanku bla 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuhan kalau aku mengasihi engkau Tuhan, sertai setiap langkahku Tuhan. Tolong pimpin aku Tuhan, semua bicara tentang aku. Tapi pernahkah kita berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Apa yang aku harus lakukan? Apa yang kau kehendaki untuk aku harus lakukan? Ya kan? Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, yang pertama Roh Kudus kepada kita, diberikan kepada kita untuk mengajar kita bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dengan cara pandang Tuhan, bukan dengan cara kita. Waktu kita belajar mengasihi Tuhan dengan cara Allah, dibutuhkan sebuah kekuatan yang besar. Makanya Tuhan berikan Roh Kudus buat setiap kita. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan. Waktu Roh Kudus diberikan kepada kita, Roh Kudus memberikan yaitu keberanian. Ya, keberanian yang seperti apa ya? Bukan bonek ya, asal maju aja. Pokoknya wani mati, tidak gitu saudara ya. Tapi kita belajar ini.
Kisah Rasul 4, 7-8 katakan begini. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Ya, Petrus dan Yohanes diperhadapkan dengan mahkamah yang banyak di dalam peradilan itu, saudara dikasih Tuhan, sangat berbeda ketika Petrus sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus. Waktu Yesus ditangkap, saudara, bahwa Petrus pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena takut. Karena takut. Saudaraku dikasih Tuhan, kemudian waktu Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus sangat berbeda. Dia memiliki sebuah keberanian untuk menjawab dalam persidangan itu. Maka jawab Petrus dengan penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Ya, jadi dia memiliki sebuah keberanian untuk menghadapi itu. Ayat 13 katakan begini, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya adalah orang biasa yang tidak terbelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, minggu yang lalu saya bagikan begini, hidup kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Hidup kita diperhadapkan dengan banyak pilihan-pilihan. Namun saudaraku dikasih Tuhan, pilihan-pilihan itu juga ditentukan dari apakah kita berani mengambil resiko dari pilihan kita. Nah saudaraku dikasih Tuhan, dalam hidup kita, dalam menghadapi badai setiap kehidupan kita, dibutuhkan sebuah keberanian untuk mengambil dan menentukan sikap. Bahkan keberanian untuk menunjukkan nilai yang kita punya. Itu tidak gampang. Tidak gampang. Karena firman Tuhan ngomong begini, bahwa nilai kita dan nilai dunia berbeda. Berbeda. Makanya dibutuhkan sebuah keberanian untuk menunjukkan. Kita tidak sedang bicara gini, aku orang Kristen, aku orang yang percaya kepada Yesus. Bukan begitu. Tapi dalam kehidupan, ketika saudara dan saya menjadi garam dan terang dunia, di mana kita berada, itu dibutuhkan keberanian supaya garam itu berfungsi, supaya terang itu menyala di tengah-tengah kegelapan. Sebab kalau tidak, kita akan menutupi, kita tidak akan pernah berfungsi dimanapun kita berada. Tidak akan berfungsi. Kenapa? Yang pertama kita takut, yang kedua mungkin kita malu, yang ketiga kita tidak ingin menyatakan pribadi kita. Nanti kalau ditolak bagaimana? Nanti kalau begini bagaimana? Ya lebih baik begini ajalah, biasa-biasa saja. Saudaraku dikasih Tuhan, itulah sebabnya Roh Kudus diberikan, dicurahkan kepada kita waktu kita memiliki keberanian. Makanya keberanian di sini sekali lagi bukan keberanian menantang orang. Berani berapa kamu? Waktu hari Jumat saudara, hari Jumat sepulang dari kami ke Situbondo memasarkan sirup asem. Sepulang kami lewat sebuah jalan di situ. Ada polisi tidur. Nah, ada orang naik sepeda motor, enggak tahu itu buru-buru atau apa, dia gitu, dia mau roboh ke kiri. Hampir kena mobil begitu. Saya cuma klakson begini. Saya enggak klakson panjang, din enggak. Tin dengan tujuan begini, hati-hati. Gitu. Enggak terima loh orang yang nolak gini. Iya apa sih wong iki? Gitu saudara ya. Udah lewat. Yang di belakangnya mungkin anaknya enggak terima saudara. Dia gini terus, nyetir gini. Padahal dia gonceng kalau enggak istrinya atau adiknya atau apa. Dia ngomong, udahlah kamu jalan, mungkin ngomongnya gitu. Dia gini. Dalam hati gini, tak tabrak sih sama tenggonya gitu saudara ya. Emangnya aku takut. Ya kan gitu ya. Kalau kamu mau ngomong telok lemaan, ayo. Sekalipun enggak pinter-pinter amat, minimal ngawur sedikit berani gitu ya. Berani gitu. Tapi cuma gini, oh orang ini belum tahu dia gitu. Siapa yang di dalam, wah sombong amat gitu ya. Maksudnya begini, kalau kita hanya menonjolkan arogansi kita, saudaraku kita tidak akan jadi berkat. Itu jalannya sampai jauh dia gini-gini terus. Dia gini-gini terus.
Dia gini-gini, saya cuma senyum aja. Oh orang ini gitu ya. Belum tahu nanti tak urapi gitu ya. Kau bertobat kamu ya. Nah artinya begini, bukan keberaniannya seperti itu. Saudara. Tapi gini, menyatakan menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Firman Tuhan katakan begini, bukan kamu akan, bukan. Tapi setiap orang yang lahir baru, setiap orang yang percaya kepada Yesus, orang itu disebut kamu adalah garam dan kamu adalah terang. Nah, untuk bisa berfungsi dibutuhkan sebuah keberanian di situ. Rasul Petrus menyatakan itu, memberi contoh kepada setiap kita. Dia orang biasa. Bahkan firman Tuhan katakan dia orang yang tidak terpelajar. Namun melihat sebuah keberanian dia ngomong. Tentang Yesus, tentang kebenaran dia berani ngomong. Dan keberanian itu berasal dari Roh Kudus. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar di sini. Sebab hidup saudara dan saya adalah melakukan kehendak Tuhan. 2 Timotius 1:7 katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ada ketertiban di situ ya, saudara. Jadi keberanian waktu Roh Kudus diberikan kepada kita, dia membangkitkan kekuatan, dia membangkitkan kasih, dan dia membangkitkan ketertiban buat setiap kita. Karena hidup saudara dan saya adalah melakukan kehendak dan tujuan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku dikasihi Tuhan, pentingnya Roh Kudus buat setiap hidup kita adalah dia meneguhkan iman kita. Ya, dia meneguhkan iman kita. Perjalanan hidup bisa mempengaruhi iman kita. Ya, mungkin yang muda-muda ini saudaraku rasanya jadi orang minoritas. Kapan dapat jodohnya gitu saudaraku ya. Ada satu direbut 1.000 orang, wah kapan dapatnya gitu saudaraku ya. Jadi khawatir ya, kemudian akhirnya banting setir ya, repot ya. Jadi khawatir, jadi banting setir. Dalam dunia bisnis, nah saudaraku ada banyak hal yang bisa menggoyahkan iman kita. Nah oleh sebab itu saudaraku dikasihi Tuhan, di tengah-tengah maraknya media sosial hari ini, kita juga harus berhati-hati dengan iman percaya kita. Makanya saya selalu bicara bahwa beribadah tertanam dalam sebuah gereja lokal, tertanam di dalam komsel, saudara. Ini adalah untuk menjaga iman percaya kita. Sebab ketika kita tidak tertanam, ini pengajaran-pengajaran semuanya menyenangkan telinga kita, tidak taunya kita sedang dibawa melenceng, ya sudah jauh dari hadapan dari kehendak Tuhan. Ya 1 Yohanes 4 ayat yang kedua katakan begini. Demikianlah kita mengenal roh Allah, ya dari Yohanes 4 ayat 2 tadi. Yang setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ini pengertian yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap kita. Ya. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Yesus datang memang sebagai manusia. Jadi kita harus mengakui kemanusiaan Yesus. Sebab dengan kemanusiaan Yesus itulah dia bisa menebus saudara dan saya sebagai manusia. Dan Yesus bukan berasal dari dunia. Yesus tidak dilahirkan dari keinginan laki-laki terhadap perempuan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa Yesus adalah dari benih Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam rahim Maria. Nah ini sebuah pengertian yang harus kita miliki, sebuah pemahaman yang harus kita punya di dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita gini, iya ya Tuhan kita kok manusia. Bahkan pada akhirnya ada banyak orang ngomong begini, kalau dia Tuhan, kenapa dia harus mati? Sekalipun kemudian saudaraku kebangkitan Tuhan, kebangkitan Yesus banyak yang disangkal. Maka kalau saudara baca dalam Injil Matius, saudara bagaimana tua-tua itu ahli-ahli Taurat itu menyuap orang-orang yang jaga kubur. Sehingga di situ dituliskan dusta. Ya, menjaga kubur itu diberi suap, diberi bayaran. Untuk dia ngomong gini, Yesus tidak bangkit, Yesus diambil, Yesus dicuri oleh murid-muridnya.
Berani betul dia ngomong. Kemudian ahli Taurat ngomong gini, kalau itu kedengaran kepada komandanmu, tenang, aku yang tanggung jawab. Sebab itu dianggap kelalaian kalau sampai Yesus dicuri. Kenapa? Di situ ada meterai Romawi, di situ dijaga prajurit. Ya kan? Jadi kalau sampai dicuri, wow, hukumannya berat itu. Makanya kemudian ahli Taurat ngomong gini, kami yang bertanggung jawab. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, ini iman yang harus kita punya. Yesus Yesus datang sebagai manusia buat kita. Karena dia untuk menebus saudara dan saya sebagai manusia. Ya, jadi jangan dibelokkan iman kita. Dia manusia, kemudian pada hari yang ketiga dari kematiannya dia bangkit. Kemudian pada hari yang ke-40 dia naik ke surga dan dia mencurahkan rohnya buat setiap kita. Karena dia berasal dari Allah. Ya. Yohanes 15:26 katakan begini, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia bersaksi tentang aku. Bahwa kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, dia bersaksi tentang Yesus lewat kehidupan kita. Dia nyatakan pribadi Yesus, saudara. Makanya dalam hidup kita, pengalaman bersama dengan Yesus itu harus kita alami setiap hari. Bersaksi firman Tuhan kan, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, yaitu Roh Kudus, ia akan bersaksi tentang aku, tentang pribadi Yesus. Ya, jadi dia meneguhkan iman kita bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah. Sekalipun dia Tuhan, dia Allah, dia menjadi manusia untuk dengan sebuah tujuan yang besar untuk menebus saudara dan saya. Kebenaran yang sejati tentang Yesus, firman Tuhan katakan dalam Filipi 2:6-7. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini perlu dipahami, ini perlu dimengerti buat kita. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Sekalipun dia bisa. Tapi dia tidak perhitungkan itu. Aku menjelma jadi manusia karena dia tahu dengan sebuah tujuan yang besar yang sedang Yesus kerjakan buat setiap kehidupan kita. Ya, yang selanjutnya bahwa selain dia meneguhkan iman, dia meneguhkan status kita. Ya, banyak orang hari-hari ini berjuang untuk memperoleh sebuah status sosial. Ya, bagaimana dia bisa dihargai oleh orang dengan meninggikan sebuah status. Roma 8:16-17 katakan begini, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Penting status kita, saudara ya. Status kita di hadapan Tuhan. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Kalau kita adalah anak-anak Allah, maka ini yang terjadi, ini yang menjadi bahagian dalam hidup kita adalah menjadi ahli waris, menerima janji-janji Allah. Dan saudara dan saya berhak menerima setiap janji yang diberikan kepada setiap kita. Saudaraku dikasih Tuhan, untuk menerima janji Allah ini, kita harus tetap melihat gini, saya ini anak Allah. Ya, kita ini statusnya anak Allah, bukan anak tetangga, bukan anak jadi-jadian. Tapi waktu kita mengenal Kristus, Roh Kudus bersaksi, kamu adalah anak Allah. Dan itu yang harus kita pegang baik-baik, yang harus kita pertahankan baik-baik di dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Status saudara dan saya tidak hilang. Supaya status saudara dan saya, kemudian status kita kemudian terabaikan. Tapi kita terus ingat gini, saya ini anak Allah loh. Kemanapun saudara pergi, saya ini anak Allah. Sehingga status ini tidak akan dijual dan tidak akan digantikan oleh apapun. Karena status ini adalah status yang kekal buat kita. Roh Kudus mengajar, Roh Kudus berkata, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita.
Roh Kudus yang berdiam di dalam roh kita. Yang ngomong, kamu ini anak Allah. Pernah enggak saudara ngalami begini? Waktu saudara mau lakukan sesuatu yang salah, Tuhan ingatkan dalam hati kecilmu, jangan tewel, jangan asem, jangan bayem gitu ya. Jangan. Tapi seringkali kemudian kita langgar sedikit. Tuhan ngomong lagi, jangan, maju lagi. Pada akhirnya kita tidak akan dengar apa-apa. Sebagai contoh, ini contoh aja sih, contoh. Tapi kalau dari contoh ini ada sebuah pertobatan, ya puji Tuhan. Waktu saudara yang belum punya SIM, minggu yang lalu contohnya tepat. Pak Adi nganter pulang anak-anak, Pak Adi telepon. Hati-hati ya, di pertigaan depan sana ada operasi, ada operasi polisi maksudnya ya, bukan operasi sesar gitu ya. Ada operasi gitu. Wah, itu yang enggak punya SIM mulai deg-degan gitu. Kalau tak punya. Saya pernah saudara, saya punya SIM, tapi ketinggalan di rumah. Waktu saya naik motor, aku kok enggak bawa dompet. Sudah sampai di Pasar Tanjung. Itu redeknya itu enggak mari-mari. Saya berdoa, Tuhan jangan sampai ada polisi Tuhan. Jangan sampai ada polisi Tuhan. Gitu ya. Kalau ada sekarang kan tukang parkir itu kan pakai itu ya, yang spotlight itu ya. Aduh gitu. Itu mak bahasa paling enak bahasa Jawa, mak teratap di hati. Teratap, aduh gitu ya. Puji Tuhan bukan. Terus sampai di tempat sebentar saya cepat-cepat pulang. Wah ini apa yang bikin saya jangan kehilangan damai sejahtera. Dompet yang berisi dengan SIM. Tapi waktu itu saya terus lakukan. Tidak bawa dompet aman, tidak ada. Kemarin udah ada. Terus lakukan. Maka rasa itu tidak akan pernah ada dalam diri kita. Artinya gini, laupo diingatkan. Buat apa diingatkan? Kalau diingatkan dablek gitu ya. Roh Kudus diem aja wis karep-karepmu gitu ya. Ketilang wis resiko penumpang gitu saudara. Dan itu kalau kita bicara hal yang sederhana. Tapi dalam kehidupan kita ada banyak hal yang Tuhan bicara. Jangan kamu lakukan. Jangan kamu lakukan. Atau Tuhan ngomong gini, lakukan. Dan kalau kita tidak lakukan itu rasanya kita kehilangan sesuatu. Saya pernah saudara, waktu itu di Surabaya. Lagi di Surabaya, saya ingat Lebaran, Idul Fitri, beberapa tahun yang lalu. Setelah lockdown begitu. Waktu di Surabaya di mall, saya buang air kecil. Ada cleaning service yang lagi bersih-bersih, dia bersih-bersih gitu ya. Orang ini rajin, bilang gitu. Di hati ini gerakkan gini, Pas berkati dia. Pas. Saya selesaikan tugas saya, kemudian kan dia sudah ini hari raya, udah dapat THR, gini, ya sudahlah. Gitu sudah. Suara itu saya abaikan, kemudian saya keluar, saya jalan-jalan sama istri, pulang. Itu saya kehilangan damai sejahtera luar biasa. Sebelum saya pulang, saya jalan-jalan tuh sudah enak ini. Saya langsung doa sama Tuhan, tolong ketemukan lagi sama orang itu Tuhan, aku mau taat. Saya kembali ke toilet di mana saya tadi masuk. Dan orang itu sudah tidak ada, ganti orang yang lain. Saya menyesal minta ampun Tuhan, aku tidak dengar-dengaran. Saya kehilangan damai sejahtera. Saudaraku dikasih Tuhan, kenapa? Karena Roh itu sedang bersaksi kepada setiap kita. Apa yang harus kita perbuat sebagai anak-anak Allah. Karena status itu bukan cuma status yang nyantol dalam diri kita. Kamu anak Allah. Tapi bagaimana kita sebagai anak Allah. Apa yang harus kita perbuat. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak Allah. Roh Kudus bersaksi. Roh Kudus bicara buat setiap kita. Supaya kita melakukan itu sebagai anak-anak Allah. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan. Dan sebagai kesimpulan, mari kita baca ayat ini bersama-sama dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. Ya. 2 Timotius 1 ayat 14, pemusik, pemuji bisa maju ke depan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Sebentar, yang semangat. Ini ayat yang terakhir. Saya janji ini ayat yang terakhir. Tulisannya adalah penutup gitu ya. Jadi bacanya dengan semangat, dengan antusias. Dan ini harus menjadi rema buat setiap kita. 1, 2, 3. Ya, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepadamu oleh Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Pelihara. Jangan sampai Roh Kudus itu keluar, tidak kerasan dalam diri kita. Buat dia kerasan. Bagaimana caranya supaya Roh Kudus itu kerasan, saudaraku dikasih Tuhan. Tadi sudah saya bagikan ketiga hal ini. Waktu dia mengajar kita, taat aja. Waktu Roh Kudus mengajar kita, taat aja. Waktu kita diperhadapkan dengan berbagai macam hal yang membutuhkan supaya saudara berani memunculkan sebuah identitas saudara, nyatakan itu. Kemudian saudaraku dikasih Tuhan, bahwa dengan kita tetap mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus selalu menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Tetaplah lakukan itu, tetaplah setia di dalamnya. Dengan tekun dan setia, saudaraku, kita sedang memelihara Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Pelihara, saudaraku, buat bait Tuhan ini. Firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Allah berdiam di dalam kamu. Caranya gimana? Pelihara bait tubuhmu dengan cara ini. Lakukan taat dan setia. Lakukan taat dan setia. Ya, lakukan taat dan setia, maka Roh Kudus berdiam dengan sukacita. Dia akan terus mengajar kita, dia terus memberikan keberanian kepada kita, dan dia terus meneguhkan janji-janjinya buat setiap kita. Sehingga kita menjadi umat Tuhan, umat yang bergairah di dalam Tuhan. Kenapa kita kehilangan gairah? Kenapa? Perlu kita renungkan. Saudaraku dikasih Tuhan, ya persoalan bisa membuat kehilangan gairah. Tidak punya duit bisa kita kehilangan gairah. Diputus pacar kita bisa kehilangan gairah. Tapi itu semua yang ada di luar kita. Tapi bagaimana dengan Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita, yang membangkitkan semangat, yang membangkitkan gairah. Semua persoalan memang harus ada. Semua persoalan memang ada. Tapi dengan apa yang kita hadapi bersama dengan Roh Kudus, membuat kita memiliki sebuah gairah. Melewati semuanya itu. Melampaui semuanya itu. Sehingga saudara dan saya disebut dengan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Roh yang perkasa itu ada dalam diri kita. Roh yang gagah perkasa ada dalam diri kita. Dia tidak sekedar jadi cheerleader yang kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Dia bukan hanya cuma berkata-kata dengan motivasi, dengan kekuatanmu kamu pasti bisa. Tapi Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, dia yang meneguhkan, dia yang mengokohkan, dia yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Kekuatan kita terbatas. Tapi kekuatan Roh Allah yang berdiam dalam diri kita ada roh yang tanpa batas. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita bersama-sama malam pagi hari ini, sore malam hari ini. Kita mau nikmati hadirat-Nya. Urapanmu mengalirlah, urapanmu buat jiwaku, urapanmu kuatkan rohku. Amen. Urapanmu yang ku perlu. Urapanmu
kasih Tuhan. Tundukkan kepalamu, renungkan. Mari kita pagi hari ini mengambil sebuah kesempatan. Ketika kita memperingati pencurahan Roh Kudus di hari ini. Mari kita kembali saudaraku. Lihat, renungkan kehidupan kita. Bagaimana perjalanan hidupmu. Kalau engkau sudah mulai pudar, engkau memang sumbumu belum padam, belum. Tapi menyalamu sudah mulai pudar, menyalamu sudah mulai berkurang. Sebelum sumbu itu mulai pudar, mari bangkitkan kembali. Mari kobarkan kembali Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Mari kobarkan kembali pribadi yang luar biasa itu ada dalam dirimu. Mungkin kau kecewa, apimu mulai padam karena kau kecewa, karena kau terluka. Apapun keadaanmu hari ini, jangan pernah dihalangi, jangan pernah menghalangi itu untuk Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Haleluya. Mari saya undang jemaat Tuhanmu bangkit berdiri, buka dua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, urapanmu mengalir. Amin. Urapanmu buat jiwaku, urapanmu kuatkan rohku, yang urapanmu yang. Sekali lagi mari jemaat Tuhan katakan urapanmu mengalirlah, urapanmu jiwa-jiwaku, urapanmu kuatkan rohku, urapanmu yang kuat. Pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat umat-Mu di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi. Dari bangku yang paling muka sampai yang paling belakang. Dari sisi kanan sampai sisi kiri Tuhan. Lawat kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu pagi hari ini. Baik setiap kami yang ada di rumah-rumah. Tuhan lawat setiap kami dengan pribadi-Mu. Pagi hari ini terima kuasanya. Terima pengurapannya. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Sikarabakaya sandara labakaya ramasanda. Karabakaya sandara bakaya lama sandara. Engkau yang mulai pudar di hadapan Tuhan, menyala kembali, menyala kembali, menyala kembali, menyala kembali. Terima kuasa, terima urapan, terima pagi hari ini Roh Kudus dicurahkan dalam hidupmu dan kekuatan yang baru melimpah atas hidupmu. Terima kasih. Kirabaka syadara barara barara syadara barara syadara bakaya sana. Penuhi kami kembali Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kembali kami Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus. Mengalir dalam nama Yesus. Roh yang berkuasa tercurah, roh yang datang berkuasa
Kiranya kuasa dari surga mengalir atas hidupmu sekarang. Dan engkau tidak akan lagi sama lagi, karena kekuatan yang baru melimpah atas hidupmu. Kekuatan yang baru ada dalam hidupmu. Terima dengan iman, terima kuasanya, berjalan di dalam kuasanya, berjalan di dalam iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima pengurapan-Mu yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Your anointing comes over me. Terus rindukan Tuhan. Your anointing over my soul, over my soul. Your anointing strengthen my spirit. Your anointing is what I need. Your anointing, Holy Spirit comes over me. Your anointing over my soul. Your anointing strengthen my spirit. Your
Tuhan. Serukan. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban bersembah. Ini hidupku Tuhan. Bibir hati dan pikiran dengan apimu, kuasamu. Beriku kasih kudusmu, jangkau setiap jiwa, jangkau semua bangsa bangsa. Mari sorakan. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Oh, Allahku kan melawat umatnya. Di timur dan barat, dari utara selatan. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umatnya. Di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah segala. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Kau terus melawat kami Tuhan. Tuhan melawat. Mari tujuh di timur. Percaya Tuhan. Amin. Lawatan Allah segala. Lawatan Allah terjadi. Lawatan Allah. Ku percaya. Lawatan Allah. Amin, amin. Lawatan Allah. Lawatan Allah. Lawatan Allah sekarang. Haleluya. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkit gereja. Gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Segala raja. Sorak-sorai bagi Raja segala raja. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya.
Mari olahraga bersama. Hari ini jam 3 sore di Gor Gajah Mada. Recommitment and Recruitment. Panggilan untuk para pelayan Tuhan. Silahkan hubungi Bapak Benny atau Ibu Enike Kristanto untuk mendapatkan dan mengisi letter of commitment. Mari bersama melayani dalam rumah Allah. Percaya ngerti, saudara datang ke gereja, Anda harus ada di dalam keluarga kerajaan Allah. Anda nangkep konsep ini, hidupmu pasti berubah. Hidupmu penuh dengan arti dan Tuhan memberkati engkau. Blessed to be a blessing. That's the purpose. Semakin rohani seseorang, semakin cinta engkau dengan rumah Tuhan. Semakin rohani seseorang, kok makin cinta dengan orang lain yang nyebelin kamu. Kingdom Breakthrough bersama Pastor Michael Wijaya akan diadakan pada Jumat, 13 Juni 2025 pukul 18.30, bertempat di Hotel Sulawesi, Jalan Lejen Suprapto, Jember. Siapkan hati dan jadilah bagian dari pertemuan ilahi ini. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita. Dalam doa pagi melalui Zoom, yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak, Rocky, setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua, dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru bercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Baik, haleluya. Saudara percaya saudara diurapi, amin. Saudara telah diberkati, amin. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan harta ilahi. Dan jadilah berkat membagikan harta ilahi itu kepada banyak jiwa. Ajak teman, kerabat saudara, jadi untuk menghadiri Kingdom Breakthrough yang akan diadakan hari apa tadi? Hari Jumat ya, jam 6:30. Jam 6:30, jadi bukan jam 6, jam 7 tapi 6:30, 18.30 di Hotel Sulawesi. Ada baiknya kepada saudara untuk datang before time, sebelum waktunya. Saudara dapat menjadi mengikuti secara maksimal saudara ya. Jadi ajak kerabat saudara dan atur dengan pekerjaan atau apa-apa yang mesti saudara untuk atur supaya dapat menghadiri dalam Kingdom Breakthrough ini. Kemudian yang selanjutnya menegaskan kembali untuk recommitment dan recruitment. Untuk yang belum mengembalikan silahkan
diserahkan kepada saya atau kepada Pak Beni sampai hari terakhir minggu depan tanggal 15 Juni. Dan saudara yang belum mengambil dan saudara ingin ikut terlibat, itu tadi saudara ya, panggilan bukan kepada pegawai gereja, bukan kepada pekerja yang melayani gereja, tapi pekerja yang melayani Tuhan. Yang ngerti katakan Oke ya, jadi melayani Tuhan bersama-sama di rumah Allah. Baik, itu saja. Mungkin ada pengumuman tambahan yang lain. Sudah nggak ada ya, 2 hal itu tolong untuk di highlight. Jadi kita ketemu di hari Jumat jam 6:30 di Hotel Sulawesi, bukan di tempat ini, di hall Hotel Sulawesi Jalan Suprapto. Lebih orang Jember bisa kenalnya itu Kebonsari saudara ya, jadi di Kebonsari. Baik, selanjutnya Gembala dan Jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini bersama dengan kami. Kami senang beribadah bersama dengan saudara dan menyambut saudara Rafael, nama yang saya sebutkan. Mohon dengan hormat untuk bangkit berdiri supaya kami dapat mengenal saudara lebih lagi. Silakan. Kita sambut anak-anak kita yang hebat dan luar biasa, anak-anak raja. Tepuk tangan yuk buat mereka. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Ya, Papa Mama doakan anakmu, ucapkan perkataan firman, perkataan iman. Dan anak-anak boleh mendengarkan apa yang dikatakan, yang didoakan oleh ayah ibunya. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Mari jemaat, ulurkan tanganmu sebagai tanda kita mendukung setiap orang tua yang berdoa bagi anak-anak di depan. Kami sungguh bersepakat dengan apa yang didoakan oleh setiap ayah, ibu bagi anak-anaknya Tuhan. Kami percaya semua yang lahir dari iman, didoakan dengan iman, dengan percaya akan terjadi bagi anak-anak kami. Dan kami akan melihat anak-anak kami tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, pintar, cerdas, juga menjadi berkat bagi lingkungannya, menjadi terang bagi teman-teman sebayanya, menjadi terang bagi orang-orang yang menyertainya Tuhan. Kami bersuka cita anak-anak ini juga menjadi anak-anak kesenangan bagi orang tuanya, anak-anak yang membanggakan, sehingga orang tua ini boleh mengucap syukur ketika melihat anak-anaknya tumbuh dengan sehat dan kuat. Terpuji nama-Mu Tuhan, memberkati siap apapun yang terjadi dalam anak-anak kami. Kami percaya semua terjadi seizin Tuhan dan untuk kebaikan mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan, memberkati siap orang tua, biar mereka boleh memberikan teladan iman. Mereka boleh melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka untuk anak-anak mereka. Mereka boleh menjadi saluran berkat yang indah bagi anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan nyata dan selalu mengalir dalam kehidupan keluarga yang Kau berkati ini. Di dalam nama Yesus kami percaya dan kami berdoa. Mari kita yang semua yang sepakat katakan amin. Amin, haleluya. Mari warga kerajaan Allah bangkit berdiri. Bolehkah kita berterima kasih kepada Tuhan dengan bertepuk tangan buat Allah kita. Beberapa saat terus bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kita percaya kita menjalani hidup kita sebagai laskar-laskar Allah. Amin. Dan terjadi kebangunan rohani dimulai dari setiap hidup kita. Haleluya.
revival, revival, revival in the land. Nation will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Serukan revival, 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 revival in the land. Nations will come and worship you. Oh, from the north to the south, from the east and to the west, there is revival. Hallelujah, revival, 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 revival in the land. Nations will come and worship you. Oh Lord, from the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. There is revival, There is revival. revival, There is revival. 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 Terima kasih, sempurnakan ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami pulang membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih kalau sebelum kami pulang, kami memberikan persepuluhan di tempat ini. Kami memberikan persembahan di tempat ini. Kami bawa semuanya di hadapan Tuhan. Dan kami persembahkan hanya untuk Tuhan. Dan kami memberinya, melakukannya dengan penuh sukacita. Karena kami tahu Tuhan yang menjadi sumber berkat atas setiap kehidupan kami. Terima kasih, mari kekasih-kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, pulanglah, bawalah anugerah dan terimalah pengurapan yang baru atasmu. Engkau diurapi, dikuatkan, diteguhkan, sehingga engkau mampu mengatasi, melewati setiap apapun yang kau hadapi. Tidak ada persoalan yang terlalu sulit bagimu, sebab aku ada bersama dengan engkau. Tidak ada persoalan yang terlalu berat bagimu, kata Tuhan, sebab aku yang menopang, yang setia, menanggung bersama-sama dengan engkau. Dan aku Tuhan, Allah penerobos yang berjalan di depanmu, menerobos ketidakmustahilan, yang ketidakmungkinan atas hidupmu. Aku Allah yang menerobos, dan akulah Allah yang membentengi hidupmu, sehingga engkau dilindungi, disertai oleh Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah Tuhan yang sempurna ini. Dan aku mengutus engkau dimanapun engkau berada, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat yang sempurna mengalir atas hidupmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati dan berkemenangan berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.